Daun salam, daun salam, daun kelapa. Yang jawab salam, mudah-mudahan jadi orang kaya. Daun salam, daun talas, daun pepaya. Yang jawab salam sambil lemas, mudah-mudahan lunas hutangnya. Tambah ram. Ulang ya. Panas bu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jawab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tersampaikan kepadanya dan kelak kita akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati segenap panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, Ibu Yosi plus beliau sebagai Menteri Perhubungan yang menghubungi saya maksudnya. Mudah-mudahan Ibu senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Islah beserta jajarannya, yang mudah-mudahan ditambahkan lagi keikhlasan dan kesabarannya. Aparatur pemerintah, Bapak Gubernur DKI Jakarta yang kali ini diwakili oleh Bapak RW dan Bapak RT. Itu kan jajarannya Ibu kita. Yang mudah-mudahan Bapak RW beserta Ibu, Bapak RT beserta Ibu dan keluarga, dan yang mewakili atau wakil dari RT-RT yang lain, kita doakan mudah-mudahan senantiasa ditambahkan keikhlasan dan kesabarannya, disehat afiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khusus ta'zim dari kami para guru, para asatidz wal asatidzah yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, namun tidak ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga yang saya hormati tim kamera, mudah-mudahan dia masuk surga sama HP-nya. Ya, membawa acara, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan pagi menjelang siang ini Allah turunkan rahmat di tempat kita semuanya. Sholawat dulu ya biar ramai ya, biar semangat, kipas-kipasnya biar tambah semangat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Ibu-ibu ikutin belakangnya aja. Saudari, wahai saudara ngaji, ayo kita pada mati ngaji buat bekal ilahi, wasowan kepada ilahi. Salatullah ala toha rasulillah. Ala yasin muslimat, wahai kaum muslimin pulang ngaji pasti bawa rahmat. Astagfirullahaladzim. Rahmat, malu saya. Rahmat. Ulangi terkaci orang sabalini. Siapa yang ngajarin ini? Rahmat ya. Ya, ulang.
Wahai kaum muslimin pulang ngaji pasti bawa salawat, perbanyak baca syafaat, pasti mendapat syafaat. Salatullah ala salamullah alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu janji nggak ngobrol, bener ya? Karena ibu-ibu kalau nggak diajak ngobrol, dia ngobrol sendiri. Makanannya udah habis. Silengsi lanjut ke Jonggol. Kalau lagi ngaji jangan suka ngobrol. Dari Jonggol lanjut Karawang. Kalau ngobrol lebih baik aku Sariu lurus ke Bandung. Wahai ibu-ibu yang pakai kerudung, dari Bandung lanjut Magelang. Ayo udah ketebak. Dari Bandung lanjut Magelang. Kalau pakai kudung jangan pamer. Kenapa jadi sorak ini? Ayahanda semuanya izin boleh duduk ayah. Boleh ya? Dari saya berangkat jam 3 malam, isi di Cibubur Indah 3 di Masjid Al-Ikhlas. Langsung ke sini, dari sini langsung ke Harjamukti. Di kediaman rumah Profesor Haji Rudi Basir Bartos. Terus maghribnya di sini di Nur Hidayatullah Cipayung, yang pas terowongan itu sebelah kiri Masjid Hijau di situ. Ya, jadi izin boleh duduk, tiduran boleh, duduk ya. Ayah mohon izin ya ayah. Baik. Nah, sekarang ngapain di sini? Saya pengen Pak RT mau cerita saya. Udah habis sama Pak RT cerita, saya pengen ngikutin, tapi ceritanya cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibu simak baik-baik temanya apa. Yang saya hormati, poinnya begini. Kalau bicara tentang umat atau masyarakat, itu terlalu panjang, terlalu besar. Segala sesuatu dalam hukum agama ataupun dalam hukum sosial itu diawali dari pribadi. Dari pribadi baru dari rumah tangga. Dari rumah tangga, benar yang tadi Bang. Dari rumah tangga baru ke masyarakat secara otomatis. Saya percuma baik di sini kalau saya zalim terhadap anak dan istri, betul? Interaksi sosialnya dapat. Yang pertama, ketika seseorang itu masih sendiri, dia mencari jodoh dulu, berhati-hati prosesnya ta'aruf. Ketemu dulu, kenalan dulu. Maka anak sekarang, mohon maaf, SMP pacaran manggilnya Umi sama Abi. Anak SMA manggilnya Papa sama Mama. Anak kuliah manggilnya Opah sama Oma. Ibu sekarang udah punya anak 1, udah punya anak 2, punya anak 3 sama Papa sama Ayah, masih dipanggil sayang enggak? Masih? Alhamdulillah. Masya Allah, orang sini memang kelihatan solehwah semuanya. Ya, saking solehahnya, solehwah banget, Masya Allah. Dan ayah-ayah, bunda semua yang hadir di sini, saya lihat wajah-wajahnya wajah-wajah calon penghuni surga. Apa cirinya? Wajhun walihun, wajahnya cerah dan indah. Kalau calon penghuni neraka, wajahnya itu metutut, merengut, cemberut, nggak pernah mau senyum sama tetangga, nggak pernah mau tegur sapa sama tetangga, dia hidupnya sendiri aja. Sampai-sampai doa tetangga mustajab di sisi Allah gara-gara apa? Tiap lewat nggak pernah tegur kepada tetangga, kata tetangga itu beratnya, itu bebannya kok berat amat itu orang. Itu jadi doa. Maka ibu kalau ketemu sama siapapun, sama tetangga, tegur sapa, salam kepada tetangga kita, senyum kepada tetangga kita, insya Allah itu menjadi nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Ya dikit-dikit kita paling dianggap gila, dikit nggak apa-apa. Ya, yang penting kita sudah sedekah. Diawali dari rumah tangga. Anak yang menikah usia 15 tahun sampai 25 tahun disebutnya adalah pemuda.
Pemuda itu kalau menikah nggak melihat apakah dia itu diam apa? 15 sampai 25 ketika dia menikah nggak melihat apakah dia bekerja atau belum. Yang penting ganteng dan tampan menurut dia, tapi anak siapa terserah, yang penting menurut dia cantik dan ganteng. Usia 25 sampai 30 tahun itu bukan pemuda lagi tapi remaja. Yang dicari ketika menikah yang mapan, orang yang sudah kerja, yang sudah mapan hidupnya. Beda cara berpikirnya. Dari pemuda ke remaja. Lalu dewasa dari umur 35 sampai 50 usianya dewasa. Atas sekarang nggak boleh kita bilang tua, tapi senior. Yang di sini banyakkan senior nih. Maka dari itu ketika sudah senior, pikiran kita otomatis sudah semuanya pengen ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam rumah tangga pengen ibadah, aktivitas hidup di luar juga pengen ibadah. Ketika kita dengan masyarakat sekitar pun kita pengen ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikahlah jadi hablum minanas pertama. Menikah. Lalu si ayahnya bilang, si ayah dari perempuan ini, waktu saya menikahkan anak saya punya cucu satu. Ya, kalau ini laki-laki, ini perempuan, di sini orang tuanya, yang nangis itu ibunya. Nah, kamu baru kerja 1 tahun, pengen bahagiain anak orang. Nah, ibu ini udah melahirkan kamu, membesarkan kamu. Kok kamu pengen bahagiain anak orang? Di sebelah sininya, bapak dan ibunya dari si perempuan, bapaknya yang nangis. Nah, selama ini ayah nggak pernah kata-kata kasar sama kamu. Tangan ini nggak pernah nampar kamu. Nah, maka nanti kalau suamimu kasar, bilang sama ayah. Berani ayahnya ke suaminya, sini nak. Nanti kalau anak ayah, istri kamu ini ternyata tidak sesuai dengan harapan kamu, jangan kamu apa-apain. Jangan kamu berkata kotor, kasar sama anak saya. Jangan kamu menggunakan kaki dan tangan. Kembalikan ke ayah dengan cara baik-baik. Nanti ayah yang mendidik, nggak perlu kamu nak. Didikan pertama. Maka ketika diucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkuri halan, saya terima nikah dan kawinnya Marqanah binti Marqiyam dengan mas kawin 1 biji paku payung dibayar tunai. Saat itu langsung lepas tanggung jawab ayahnya, maka suaminya telah memikul tanggung jawab seorang istri. Sosial pertama. Lalu rumah tangga berjalan waktu, alhamdulillah ternyata usia pernikahan 6 bulan sudah mau dikaruniai anak. Ini ceritanya biar nurut, makanya dengerin. Ngemil boleh. Silakan, tapi jangan bisik kanan kiri. Awas. Saya geser dulu nih. Di musola kalau ada pengajian, di masjid kalau ada pengajian, setan nggak bisa tinggal diam. Ada 3 cara untuk menggoda orang yang ngaji. Yang pertama, kata setan, kamu duduk cari tembok biar senderan. Pertama tuh. Ayo. Wah, dapat tuh. Pada akhirnya sudah deket tembok, sudah bisa sandaran, ternyata ada kipas nyaman, tundukin. Ada kipas tetap khusyuk, dia nggak mau ngobrol, walaupun tepang kanan kirinya ngobrol, dia nggak mau ngobrol. Kata setan yang satu, tenang, nanti kita tunggu di luar. Setelah di luar, yuk kita goda dia. Gimana caranya dia ngomong? Penceramahnya kagak enak. Tuh, setan itu, ya urusannya sampai di situ itu setan. Maka kembali lagi. 6 bulan usia pernikahan atau 3 bulan usia pernikahan atau 1 tahun usia pernikahan, masyarakatnya akan bertambah 1 positif hamil. Lalu datang ke bidan, kata bidan baru alhamdulillah sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kata Nabi, fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbin. Allah tiupkan ruh ke dalam janin yang usianya 4 bulan. Apa itu? Yang 4 itu adalah bikatbin. Yang 4 perkara itu, ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Ajalnya itu ditentukan oleh Allah, amalnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saqiyun aw sa'idun, bahagia dan susahnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu biasanya kalau acara 4 bulan yang dibaca itu adalah surat Yusuf dan surat Mar. Tujuannya supaya apa? Bukan kepengen anaknya kayak Nabi Yusuf, kalau bapaknya hitam aja, tapi akhlaknya kayak Nabi Yusuf. Kekuatan mentalnya kayak Nabi Yusuf, dikhianati sama keluarga, sama adik kakaknya, gak masalah. Toh pada ujungnya Nabi Yusuf jadi seorang raja. Kalau andaikan anak ini perempuan, mudah-mudahan seperti Siti Maryam. Sekarang banyak yang ngaku-ngaku Siti Maryam, datang ke bidan, bapaknya kagak ada. Bukan, hono. Ya, ingat sejarah itu sudah selesai, tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Maka Siti Maryam itu begitu sabarnya, difitnah habis-habisan, tapi sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan nanti lahir seorang anak laki-laki jadi anak laki-laki yang salih, kalau perempuan menjadi anak perempuan yang salihah. Amin ya rabbal
8 bulan, 9 bulan, datang ke bidan lagi. Pembukaan 1, pembukaan 3. Setelah pembukaan 8, suaminya bingung. Bukain air, langsung doa. Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud biqudratim malikil ma'bud. Yuk. Bawa airnya ke ruangan bidan, diusap dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Bukan begini, tapi dari atas ke bawah. Sambil doa. Orang sini kayak gitu enggak? Kalau saya dengar informasi, kalau orang sini masuk ruangan bidan istrinya, suaminya itu di depan begini. Oh, udut. Puyeng buat puyeng, ini gimana ini urusan? Hah? Menurut informasi itu juga, kayak gitu apa enggak? Enggak, sorry orang asli. Benar ya? Bapak-bapak yang di belakang itu ketawa, kenapa? Ngerasa Pak? Enggak lah, saya yakin enggak. Ya, kita doa kepada Allah. Kalau enggak mampu doa, enggak bisa doa, boleh pakai bahasa Indonesia. Yang enggak boleh pakai bahasa Betawi. Ya Allah, lu kagak ngerti gua puyeng Allah loh, lu gimana? Pakai bahasa Indonesia yang bagus. Boleh. Pakai bahasa Sunda boleh, silakan. Pakai bahasa Jawa boleh, tapi ingat, yang halus kalau ngomong ngobrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti baca Al-Quran kan ngobrol kita sama Allah. Ya kan? Yuk, dari musola Islam tadi kan anak-anak saleh kita Masya Allah. Pintar-pintar baca doanya. Pulang, yang umur 5 tahun tuh pulang, basah bajunya basah. Ibunya hampir mau ngomel. Kenapa kamu basah bajunya? Tadi aku diajarin wudhu sama ustazah, gak jadi marah. Ibu, tadi aku diajarin ngaji dan aku udah hafal dong alif-alifan. Coba, neneknya keluar dari kamar. Coba. Abatasajaha kho Dazaro jasa syasodo Todo azo fako Kalamana wahala ayah. Neneknya keluar. Ibiti jihihi Dizirjisi syisibi Dizir'ihi Fikikili mini wihili. Kakaknya yang umur 7 tahun datang, lari langsung. Si adik mah baru bisa alif-alifan. Aku sudah bisa gabungan dong mama. Coba nak, coba. Bapak patah pasin patah saya patah ya patah kawau nun sukun kasroh win lam patah la ghain kasroh gi. Sambung. Bapak saya kawin lagi. Langsung ibunya melompat. Siapa yang ngajarin? Ustad. Ajar Ustad. Ketika anak sudah pintar ngaji, Masya Allah, senangnya luar biasa. Bunda, jangan sampai Al-Fatihah yang dibaca, yang dihafalkan oleh anak kita berkat ustaz dan ustazah. Jangan sampai. Harus bunda yang mendapatkan syafaat dari Al-Fatihah yang dibaca oleh putra-putri kita. Maka ketika anak itu yang tadi sudah 9 bulan mau dilahirkan, tiba-tiba si anak itu lahir. Ini prosesnya di situ. Ini masyarakat nih. Lahir si anak itu. Semua ibu di dunia ini walaupun nggak pernah janjian, kalimatnya sama. Ya Allah, selamatkan anak saya. Yang disampaikan tuh ke Allah pengen anaknya selamat, nggak memikirkan dirinya sendiri. Betul Bu? Makanya pantas pahalanya gede dan nggak bakal bisa ditiru sama bapak. Anak kita namanya siapa? Terserah lu dah. Wah, nyari tuh. Lahir Januari, Februari, Maret, Martin, April, Apriliani, Desember, Desi, kalau November, Novi. Kalau September, Septi. Gimana Pak? Jelek? Ya udah gabungin nama kita aja. Muhammad Nur, ibunya Laila, anaknya perempuan Nur Laila. Kalau bapaknya Abdul Abbas, ibunya Kokom, Baskom. Bisa? Kalau orang Jawa sesuai dengan pasaran ngasih nama, pasarannya pon harinya hari Senin, Ponimin. Kalau hari Jumat, Ponimah. Kalau Wagimin, kalau hari Jumat, Wagimah. Orang Jawa, orang Aceng, Ujang, Cecep, Asep gitu kan, Dadang gitu. Gampang, mau terserah silahkan. Pak Ustadz, nama anak saya dari Al-Quran. Siapa namanya? Tony. Emang ada ayatnya? Ada. Syaitonir rojim. Nggak boleh. Walaupun dari Al-Quran kalau maknanya jelek, nggak boleh. Dipersiapkan nama dengan sebaik-baiknya. Dulu zaman kita kalau ngasih mau nama anak itu Ustadz, ya ada yang sakit. Karena pertama doa kita kepada anak itu melekat pada nama. Kadang nggak sesuai. Dikasih nama selamat, hidupnya apes dulu. Dikasih nama syukur, dulu kerjaannya, ya. Nggak sesuai, tapi orang tua hebatnya memberikan nama sesuai dengan apa yang diinginkannya dilekatkan kepada si anak. Maka ketika sudah meninggal dunia, melekat nama itu, bimnya ke orang tuanya terus
nasabnya, sanadnya langsung ke atas. Maka dari itu bunda, hati-hati dalam bisa satu-satu doain satu-satu, nggak usah langsung di grup Al-Fatihah, datang semua insya Allah ya. Ngasih nama sekarang pada keren-kerenan, hati-hati, itu doa yang pertama bunda. Masyarakat yang pertama sudah ada ayah, sudah ada ibu, sekarang lahir seorang anak. Masya Allah, anak itu tumbuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, terus sampai 1 tahun. Paham tak syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah sampaikan bahwa Allah keluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui suatu apapun, kita dalam keadaan bodoh. Diajarkan dari huruf menjadi kata-kata menjadi kalimat oleh ibu, baru usia 5 tahun kita mulai agak rapihan ngomong. Tapi ternyata sudah 5 tahun, sudah mulai rapih ngomong. Yang pertama dibentak adalah ibu dan ayahnya. Maka jangan salah kalau anak-anak sekarang bentak kita, boleh jadi kita pernah bentak ayah dan ibu kita dulu. Usia 5 tahun, usia 2 tahun, 3 tahun mulai belajar berjalan, terus berjalan terpita-pita, megang-megang, terus jalan, terus lari. Ayahnya dan ibunya sabar. Di sini ada taplak meja, ditarik ada gelas, jatuh marah, enggak. Tapi ketika orang tuanya sakit, stroke, ditarik, gelas pecah, anak atau mantu ngomel. Padahal ayah dan ibunya mengajarkan dia berlari, berjalan. Tapi malah justru ketika ayah dan ibunya dalam keadaan sakit, anaknya yang pertama lari dari orang tuanya. Ini masyarakat yang pertama, yang terkecil aja sudah seperti itu. Maka ketika bahagia ayah, bunda sudah punya anak, kemesraan tidak boleh hilang. Rasulullah manggil istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Ibu pernah dipanggil gitu? Enggak pernah. Dipanggil mama sering, panggil papa sering. Ibu manggil suami apa? Kalau suaminya itu manggilnya black enggak? Bapak kalau istrinya gendut dipanggilnya endut? Enggak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Jangan sekali-kali memanggil panggilan yang tidak disukai. Enggak boleh. Panggil sayang, Pak. Wallahi saya mengajarkan anak mantu saya ini Abi sampai sekarang sudah puluhan tahun berumah tangga masih sayang sama Ubi. Masih kalimatnya sayang. Ibu, kalau suami mau berangkat kerja, kira-kira ibu nganterin enggak sampai rumah, sampai depan pintu? Benar, enggak tetap nyuci di belakang kan? Enggak ya? Dianterin sampai suami bilang, "Beb, assalamualaikum." Waalaikumsalam. Sampai terus naik motor, motornya sudah belok, sudah tidak kelihatan, baru ibu boleh masuk. Suami pulang kerja, ibu masih sambut enggak? Kalau Pak RT datang ke rumah bilang, saya mau datang ke rumah, Pak RW datang mau ke rumah, Pak Lurah datang mau ke rumah, ibu sambut sama bapak sambut, disambut betul. Kenapa suami pulang nggak pernah disambut? Sambut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tola al-badr, sambut. Suami sudah cari nafkah, sambut, kemesraan di situ. Yang sekarang terjadi ketika suami pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, gak ada orang telepon. Mak lagi di mana? Aduh, papa udah pulang. Iya, maaf pak, aku lagi senam. Maaf papa, kalau mau makan ada tuh telur di kulkas. Bejikom juga alhamdulillah sudah tuh disiapin. Bapaknya langsung ke belakang, buka di kulkas, telurnya mentah. Lihat Bejikom lupa dicetrekin, masih mentah juga. Atau bapaknya ngelamun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bu, suami mau berangkat kerja, suami pulang kerja, sambut. Alhamdulillah sekarang ada handphone. Kalau nggak ada handphone, haram hukumnya seorang istri keluar dari rumah tanpa izin suami. Makanya ada handphone yang disebut dengan setan gepeng. Alhamdulillah. Ibu pernah cemburu nggak? Suami kan sering banget ya scroll gitu ya. Atau bapak pernah cemburu nggak? Istri itu scroll handphone gitu ya, TikTok. Suaminya nggak pernah dilus-lus itu mukanya. Ya, Masya Allah, ketika suaminya datang gajian pas tanggal muda, dielu-eluin. Hanya dia yang ada di antara jantung hati. Wah, ya Allah, ya Rabbi. Yang tanggal tua beda lagunya. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Tidak boleh berbeda seperti itu, karena kalimat kalimat sebelum menikah itu kita sampaikan madah, tapi ketika ada ijab dan qabul berubah dari madah menjadi mawaddah. Madah itu cinta ada syarat, kalau mawaddah tidak ada syarat lagi. Suami dulu ganteng, usia pernikahan sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, rambut yang tadinya hitam sudah memutih, tulang yang tadinya kuat sudah mulai rapuh, kulit yang tadinya kencang sudah mulai keriput. Tetap sayang, itu namanya mawaddah. Kalau mawaddah hilang menjadi madah, itu khusus anak muda mencintai seseorang karena ada sebab apa? Karena kecantikan. Nah, punya anak
benar-benar kita pertahankan dari tauladan orang tuanya sebelum kita ke masyarakat. Kalau berantem ibu, kalau berantem di depan anak kira-kira diem apa ngomel ayah? Sumpah serapah buat ayah apa enggak? Suami suka marah sama sumpah serapah enggak di depan anak? Pak Ustaz suka marah enggak sama istri suka marah enggak? Marah. Saya tiap malam pulang malam. Tadi malam saya jam 12 nyampe rumah. Jam 3 harus berangkat lagi karena ngisi kajian subuh di Masjid Al-Ikhlas. Kitab Jawhar Tauhid tentang tauhid. Saya dimarahin sama istri marah saya pulang malam. Tapi saya punya trik. Istri lagi diem, lagi manyun, langsung saya deketin. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja, demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Kalau misalkan Pak Ustaz lagi marah, istri ngapain? Peluk saya dari belakang, langsung bisikin ke telinga saya, insaflah wahai mah. Suruh insaf kita mah Pak. Dari dalam sudah permasalahan. Ayah bunda ketika di luar rumah cekakak cerikik hebat dengan sahabat dan temannya. Kenapa ketika masuk ke dalam rumah sama suami dan sama istri kayak orang asing? Masing-masing pegang handphone masing-masing, nggak ngobrol-ngobrol aja, boro-boro. Tapi ketika di pos ronda, ketika kumpul di luar sama teman-temannya, ketawa ketiwi, senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Kenapa sih kebahagiaan itu tidak kita terapkan di dalam rumah? Maka rumah itu disebut dengan baiti jannati, rumahku surgaku. Ada 3 syaratnya. Sakinah, mawaddah, warohmah. Ini siap-siap Bu ya, mau keluar nih, mau ke masyarakat nih. Sakinah, mawaddah, warohmah bukan untuk mengekalkan rumah tangga, bukan. Itu untuk mewujudkan baiti jannati. Sakinah artinya sakan itu rumah. Ada rumah yang sudah berumah tangga, bisa sama orang tuanya, sama ayah dan ibunya walaupun kontrak, good, itu bagus. Daripada satu rumah. Setelah sakan itu, sakinah didapatkan karena rumahnya benar-benar ditata berdua. Lalu setelah itu mawadah, cinta dan kasih sayang. Maaf, sakinah bisa hilang, mawadah juga bisa hilang gara-gara cemburu. Warohmah juga bisa hilang. Yang tadinya rajin sholat nggak pernah sholat di rumah, yang tadinya rajin baca Al-Quran nggak pernah baca Al-Quran lagi, yang tadinya rajin baca sholawat nggak pernah baca sholawat lagi. Sakinah, mawaddah, warohmah dicabut oleh Allah, maka berubah status baiti jannati menjadi baitin nari, rumahku nerakaku. Buat apa saya bahagia di sini kalau saya terus pikiran mikirin istri mikirin saya, setiap hari bentok berantem, percuma kita berbuat baik di sana kalau ternyata antara suami dan istri, orang tua dan mertua nggak pernah akur, dengan anak-anak nggak pernah akur, dengan tetangga kanan kiri nggak pernah akur. Sekali lagi saya tegasin, percuma, nggak bakal jadi hisab dengan di sono. Yang bakal jadi saksi nanti di akhirat itu tetangga kita, istri kita, suami, anak-anak, orang tua, mertua, tetangga kanan kiri kita. Itu yang akan menjadi saksi. Kalau orang baik dengan suaminya baik, dengan anak-anaknya baik, dengan orang tuanya baik, nggak usah diekspos, dia pasti akan baik di luar. Tapi maaf, kalau ternyata kepada istrinya buruk, kepada suaminya buruk, kepada anak-anaknya buruk, kepada tetangganya buruk, di luar sana dia baik, siap-siap tinggal tunggu bom waktu saja. Bom waktunya ada. Ya, siap-siap tunggu bom waktu. Maka interaksi sosial kita dalam kemasyarakatan dalam umat itu diawali dari rumah tangga. Ayah, ibu, istri, suami benar-benar membangun rumah tangga. Ketika punya anak, kira-kira pengen punya anak pinter atau solih-solihah? Jawab yang kompak. Pengen punya anak pinter atau solih-solihah? Kenapa di tahun ajaran baru yang dicari itu sekolah favorit, bukan madrasah, bukan pesantren, nggak dicari musola lagi, seolah-olah sudah SMP, sudah pensiun ke musola, sudah pensiun ke majelis taklim, sudah pensiun ke masjid, sudah pensiun dekat ustadz dan ustazah. Kenapa nggak dicepret sama kita, cepat ngaji? Saya tanya lagi, pengen punya anak soleh-soleh atau pinter? Kalau pengen punya anak pinter, gampang, saya kasih rumusnya. Ini pasti bakal jadi pinter anak kita. Tapi saya tidak berbicara benar, ini pinter. Dalam ala darsin, dalam ngadaras ulah repi pisahan, ari ilmu dideres kege ngerti sorangan. Paham? Dawim ala dars, yang penting mau belajar pasti pinter. Ingat, saya tidak berbicara benar, pinter. Ya, walaupun sekolahnya bagus, favorit, mahal, tapi anak gak pernah mau belajar, sama aja bohong.
Tapi solihah, punten maaf, enggak Allah turunkan, enggak, itu karunia. Nabi Nuh enggak kurang soleh apa coba? Nabi Nuh seorang yang soleh, seorang nabi yang soleh, tapi punya anak yang durhaka, betul? Istrinya durhaka, ibu, ayah, suami, bapak-bapak dulu nih. Bapak kalau ada istri yang enggak pernah mau ngaji, walaupun bapak rajin ngaji, rajin sholat, enggak pernah pakai mau jilbab juga ketika keluar rumah, bapak boleh jadi istri bapak, keturunannya istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ibu rajin pembagi salim kemana-mana, seragamnya hari Senin warna merah, hari Selasa warna pink, hari Rebo warna biru, hari terus ngajinya rajin, suaminya tapi nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau ke musola, nggak pernah kumpul sama tetangga, nggak pernah diajak musyawarah Agustus, nggak mau datang, maulidan nggak pernah mau datang, tegur sapa sama orang tua dan mertua nggak pernah mau datang. Ini boleh jadi ibu termasuk wanita seperti Siti Asiyah yang sabar menghadapi suaminya yang berarti suami ibu Ustaz, saya pengen bangunin suami, ada trik nggak kalau subuh biar bangunnya gampang? Ada. Suaminya lagi tidur, nih bu, ya nanti praktekin. Ibu duduk di sini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Suami lagi tidur nih. Yang penting setelah itu baca Yasin, tapi jangan ila ruh, jangan. Baca Yasin, insya Allah bangun. Tapi pindah ke sebelah sana. Trik di dalam rumah tangga, ayah kalau dimasakin sama istri ternyata keasinan, nggak perlu marah. Ada orang yang punya anak sudah gede-gede, solihah, orang tuanya salih. Tiba-tiba orang tuanya pulang jam 12, biasanya jam 4 istrinya gelagapan karena biasa menyambutnya dengan makanan dan minuman yang enak. Kata istrinya, "Pak, kok udah pulang?" "Iya, Papa lagi sakit. Bisa nggak bikinin makanan karena Bapak udah beli obat." Kata Mama, "Ya sebentar, masakin mie." Suaminya diem, udah mau minum obat. Pas disodorin, keasinan. Karena saking buru-burunya. Istrinya ke belakang lagi mau cuci piring. Suami gak perlu marah. "Sayang, udah anak 3, udah kuliah puluhan tahun, udah lama nikah, gak pernah dipanggil sayang." Istrinya di belakang denger, "Tumben manggil sayang." Alhamdulillah suami saya luar biasa. Langsung lari, udah memerah mukanya. "Sini sayang, duduk. Dulu waktu pertama ayah pas akad sama kamu, ayah kan nyuapin kamu. Sekarang ayah pengen nyuapin kamu." Ya, disuapin, si istri ini ngerasa asin dan keasinan hasil masakan dia, langsung turun dari kursi, langsung sujud di kaki istri suaminya, langsung dibangunin. "Kamu lagi ngapain sayang?" "Lagi nyuci." "Boleh nggak ayah bantuin kamu nyuci?" Cucu gitu dong. Ustaz gitu enggak rasanya. Susah luar biasa. Kita berhadapan dengan ego. Kalau suaminya nggak ngaji, istrinya ngaji, atau sebaliknya, itu bakal terus berantem dan bentrok bu dalam masalah-masalah yang kecil dan sepele. Suami dimanapun nggak pernah janjian sama mirip bu. Kalau beliin baju istrinya itu nggak pernah nawar, nggak pernah nyari, nggak pernah nanya. Dicatuin, dilihat-lihat. Kalau ibu kan dari harga 100 bisa 40.000 itu. Aduh, masya Allah, saya hebat sama istri saya tuh, luar biasa. Kita mah berapa? 100.000 bayar, udah gitu kagak dibuka-buka sama sekali. Kalau pas di rumah ternyata bajunya bolong, besoknya puji sama ibu, "Ayah terima kasih bajunya, dasternya terima kasih, bolong ayah alhamdulillah dingin banget tadi malam ayah, terima kasih." Bohong dalam rumah tangga untuk menyenangkan hati pasangannya boleh, tapi tidak boleh bohong dalam keadaan khianat kepada pasangannya. Demi untuk menyenangkan hati pasangannya silahkan. Menyembunyikan segala sesuatu yang tidak boleh terinformasi kepada suami dan istri, maka kita tutup. Ya, maka dari itu, dari situ ketika kita sudah stabil suami dan istri, anak juga ikut stabil, waktunya ngaji, anak ngaji, orang tuanya sholat, anaknya ikut sholat, orang tua sholat, anaknya ikut sholat, istrinya juga ikut sholat. Bisa nggak kita ibadah seperti di bulan Ramadan? Maghrib ditunggu-tunggu. Kalau ternyata azan maghrib duluan handphone yang dipercayai. Handphone belum bunyi, TV udah duluan, TV yang dipercayai. TV belum bunyi, HP belum bunyi, ternyata musola al-islah sudah duluan bunyi, musola, buka. Pas sholat isya sudah dijemput, saya datang kalau mau kultum, itu ternyata banyak jin di musola sebelum isya. Apa itu? Sejadahnya udah baris, orangnya kagak ada. Luar biasa semangatnya menyambut sholat isya. Sekarang masihkah seperti itu di al-islah? Alhamdulillah masih, alhamdulillah. Ya, maka ayo siarkan di sini ke masyarakat, dan pokoknya ada di sini, ada di musola dan masjid. Dari sini kita berangkat, maka masyarakat
tamadani yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW akan tercipta. Saling menghormati, saling menghargai, tasamuh di antara kita semuanya. Saling sapa satu dengan yang lainnya, udah nggak perlu diajari lagi karena kita sudah belajar dari sholat berjamaah. Imamnya salah. Ini nanti akan terjadi di masyarakat, contoh dari sholat. Imamnya salah, yang harusnya dia duduk, dia ternyata berdiri lagi. Makmum baca apa? Subhanallah. Perempuan tepuk bagian punggung berapa kali? 3 kali. Jangan tepuk pramuka, ramai itu musola. Kalau yang laki-laki nggak ngerti, ini nasibnya luar biasa. Aduh, mana imam berdiri lagi, ditarik sarungnya longgar, ada pakai celana, beresnya itu nggak beres. Ada orang yang satu jadi imam, yang dua jadi makmum, gara-gara ada tikus lewat ngomong, ada tikus lewat yang ini. Kalau sholat gak boleh ngomong, untung gua kagak ngomong semuanya, gak beres. Itu bermasyarakat contoh yang buruk. Apa maksudnya? Begini, di mana-mana tuh sering gampang ngomongin orang, judulnya cuma satu, tapi 5 menit habis itu satu RT. Judulnya apa Pak Ustadz yang satu? Judulnya jangan ngomong siapa-siapa. Judulnya cuma itu, padahal cerita ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini. Mungkin kita ada di rumah, saya di rumah aja Pak Ustadz, nggak pernah saya kumpul-kumpul, nggak pernah. Ternyata lewat status. Alhamdulillah, Maulid Nabi, Masya Allah. Ya, ketika kita mau syiarnya ada tambah terkesan di situ kalimat-kalimat untuk tausiah, untuk memberikan semangat kepada yang melihat. Ingat, ketika ada orang yang melihat tersinggung dengan ucapan kita, yang seharusnya bukan untuk dia, maka kita tetap dapat dosanya. Berhati-hati dengan tangan kita. Ya, tangan dan kaki ini hanya bala tentara. Itu sebabnya apa yang difikirkan, apa yang ada di dalam hati. Yang masuk ke pikiran dan ke hati kita itu sumbernya dari mata dan telinga. Maka yang dihisab itu adalah telinga dan mata, tapi ini yang menjadi anggota tubuh. Tangan dan kaki inilah yang akan diberikan persaksian karena dua anggota ini yang paling jujur. Maka kata Allah, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim." Oh, lanjutin. "Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Ini hafalannya bagus nggak? Coba saya tes. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Lanjut. Amin. Anak-anak kita luar biasa. Saya tadi sampai meneteskan air mata, ya Allah. Senang ya. Yang ngaji di rumah juga saya kalau melihat anak itu senang. Cirinya Bunda, kita pengasih penyayang itu bagaimana melihat anak kecil. Anak kecil di musola bercanda, jangan sumpah serapah ngomelinya, rangkul. Nah, jangan bercanda. Nanti kalau nggak bercanda, ayah kasih uang. Cara tarbiyah mendidik anak, kalau kita mengucapkan kata yang salah, saya jadi tiru sama anak. Maka kasih sayang kita kepada orang lain itu nampak di dalam rumah tangga. Suami sayang kepada istri dan sebaliknya, begitupun kepada anak. Nanti ke depan anak kita pun akan sayang kepada kita. Ya, maka berangkat dari situ Nabi Muhammad SAW kalau masak dibanyakin airnya. Masak ayam, Bu, ayamnya cuma satu, karena di situ satu RT banyak, yang mencium aroma masakan kita juga banyak, banyakin airnya. Ya, yang mirip bajigur itu, tetangganya dibagi tuh, ditambahin, jangan ayam saja, kasih kol, ya, kasih apa toge dan lain-lainnya. Itu nanti kebagian sedikit-sedikit, nikmatnya luar biasa, pahalanya sangat besar, Bunda. Ya insya Allah, kalau kita bermasyarakat di dalam rumah yang terkecil ini, sudah bagus bermasyarakatnya, yang lebih jauh di masyarakat yang lebih luas lagi, RT dan RW. Nggak usah bicara negara dulu, terlalu tinggi, terlalu besar. Ya, kalau sudah rumah tangganya bagus, RT RW-nya di lingkungan sudah bagus, maka insya Allah di komunitas kita bekerja pun akan bagus, dimanapun kita tinggal tetap bagus. Jangan sampai kalau ibadah kita tuh kepada Allah pengennya dapat pujian. Di sini nggak pernah sholat, pas pulang kampung sholat rajin, apalagi ada mertuanya lama sampai 2 jam dia sholat. Ya, sholat subuh ketinggalan, tetap aja dia sholat jam 8. Kata mertuanya, hebat mantu gua. Tuh lihat sholat duha, pas dilihat loh, kok pakai kunut. Kan jadi ketahuan. Maka ketika kita dari sini Jakarta, sebelum kita pulang kampung ke kampung halaman masing-masing, ke kampung istri kah itu, ke kampung suami kah itu, atau kemanapun kita pergi, ketika ibadah kepada Allah ikhlas, tidak pernah mengharapkan pandangan dari makhluk, dalam keadaan sirri wa alaniyah, sendiri ataupun dalam keadaan ramai, insya Allah hidup kita nyaman. Ya, nah dalam kitab Al-Mutalim itu begini,
masuk ke dalam rumah dan ucapkan assalamualaikum. Ada orang ataupun nggak ada orang, rumah dan bagian depan jangan dibiasakan lampu mati di sore hari, itu menutup rezeki. Kenapa? Orang yang datang langsung balik lagi disangkanya udah tidur. Biasakan ketat langsung dalam hukum rumah tangga. Kepada istri sampaikan, pokoknya jam 9. Nggak ada orang, jam 9 baru dimatikan. Ketat. Kamar mandi jangan dimatikan. Itu tempatnya jin. Biarkan. Kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan, biasanya itu sampai 1 tahun baru ganti listrik, ganti. Rezeki di situ. Jangan dimatikan. Ketika kita tidur pun sama, jangan sampai ada gelantungan banyak baju di sana. Itu jin kepalanya ada di situ. Ketika kita keluar dari rumah sehari semalam dengan suami dan anak-anak tidak ada rumah, lalu kasur dalam keadaan rapih, jangan langsung tidur. Sepainya diusap dulu atau disapu dulu. Untuk pembuktiannya silahkan rapihkan. Ibu berangkat keluar kota sehari semalam atau sehari full, perhatikan kasurnya, langsung kusut. Ada jin tidur di situ. Ini belajarnya di pesantren, belajar adab kepada guru-guru dan ustadz-ustadznya. Kalau di dalam rumah sudah dihuni oleh jin-jin yang benar-benar menggoda rumah tangga kita, bagaimana mau adem rumahnya? Baca Al-Quran nggak pernah. Setelah baca Al-Quran minimalnya sehari 1 ayat. Habis subuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, sadaqallahul azim. Tutup. Nah, zuhur nanti tambah lagi 1 ayat, asar tambah lagi 1 ayat. Setelah baca Al-Quran jangan lupa baca doa. Yuk bareng-bareng. Allahumma rahamna bil waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah minhuma wa'allimna minhu ma jahilna. Stop. Warzuqna, Allahumma rzuqna bil alifi ulfa wa bil ba'i barakah wa bit ta'i taubah wa bis sa'i sawaba wa bil jimi jannah wa bil ha'i hikmah wa bil kha'i khairah. Allahumma rzuqna wa bidali dina wa bidali dzikra wa birra'i rahmah wa bizayyi zuhda. Amin ya mana, amin ya mana, amin ya mana ya Allah. Allahumma rzuqna wa birra'i rahmah wa bizayyi zuhda wa bisini sa'adah wa bishini shifa'a wa bisadi sabra wa bitadi diya'a. Allahumma rzuqna wa bitta'i tuhra wa bidha'i dhama'a wa bil ayni ilma wa bil ghayni ghina wa bil fa'i fahma wa bil qafi quwwah. Allahumma rzuqna wa bil kafi karumah wa bil lami libasan min tuqa. Allahumma rzuqna wa bil mimi maghfirah wa bil nuni ni'matan wa nura wa bil ha'i huda wa bil ya'i yusra ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran menerangi rumah. Kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, wa likulli harfin 10 hasanat. Setiap 1 huruf itu 10 kebaikan. Alif lam mim berapa huruf? 3. Berarti kebaikannya dapat berapa? 30. Kalau saya yang baca, ustadzah yang baca. Kalau yang masih terbata-bata pahalanya lebih gede. Alif berapa kali alifnya? Kurang ngasih motivasi apa Nabi sama kita? Cuma kita tanya, kadang rumah di dalam rumah ada Al-Quran, cuma surah berdebu. Ambil, daripada berdebu nggak kepake, kasih ke musola, kasih ke majelis taklim, kasih ke masjid, wakafkan Al-Quran. Daripada di rumah nggak dipakai. Maka Al-Quran istrinya 1, suaminya 1. Lomba tuh di situ, ya. Istrinya sudah khatam, alhamdulillah, suaminya ledekin tuh. Kadang-kadang suami sama istri ibadah nggak saling memberikan motivasi. Misalkan nih, nyata nih. Istrinya head waktu Ramadan, sampai sekarang belum juga kodok. Pas mau Ramadan baru nanya, kok belum kodok lagi? Ustadz boleh nggak kodok nih? Udah bulan Sya'ban. Baru nanya. Maka
Maka suami tugasnya kita sebagai laki-laki tanya istri, "Ma, kamu belum qadha ya?" "Iya." "Besok kamu qadha ya hari Senin." "Ayah kan nggak qadha, tapi ayah temenin kamu, ayah puasa Senin." Ramadan punya hikmah kalau semuanya ibadah jadi mudah walaupun 1 bulan penuh, tapi hari Senin walaupun 1 hari terasa berat karena cuma sendirian. Coba bareng-bareng ibadah, anak ibadah, suami ibadah, istri ibadah, bareng-bareng masuk ke dalam surga, maka semua ibadah yang sulit akan menjadi ringan. Tapi kalau sholat atau istrinya yang rajin sholat, suaminya nggak rajin sholat, begitupun anaknya mungkin, maaf, yang ringan pun akan terasa sulit. Yang ringan itu apa contohnya? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang kegiatannya setiap hari ada. Akan sulit rasanya kita melaksanakan sholat tepat waktu karena memang tidak ada motivasi dari istri ataupun dari suami. Ya, Bu, mulai sekarang yuk bermasyarakat, komunitas agama kita yang ada di sini, baik muslim atau non-muslim, tasamuhnya, hari saling menghargai, saling menghormatinya, ayo kita bangun dengan sebaik-baiknya. Khusus untuk kaum muslimin dan muslimat, ayo kita kembangkan agama kita, yuk kita syiar dalam agama kita. Yuk, kita mulai saat ini kewajiban dakwah individu kita masing-masing. Di dalam rumah ada kewajiban dakwah kepada istri dan anaknya, ataupun sebaliknya. Ingat, kesempurnaan istri tidak akan pernah didapatkan, kesuami juga tidak akan pernah didapatkan kalau tidak saling melengkapi. Makanya tadi di awal saya bilang sakinah mawaddah warahmah bukan untuk mengekalkan rumah tangga. Yang mengekalkan rumah tangga cuma satu. Apa itu? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata ma'ruf berasal dari kata arafa yang artinya memahami dan mengerti. Kunci rumah tangga ternyata saling mengerti dan saling memahami, bukan ingin dimengerti dan bukan ingin dipahami. Begitupun di masyarakat, kalau kita hanya inginnya dipahami saja. Bu, tuh, kalau lewat nggak pernah tanya dia, nggak pernah nyapa. Tahu nggak, Bu? Padahal dia lagi banyak pikiran. Makanya nggak nyapa sama ibu. Kenapa kita husnuzon saja? Ya Allah, ada apa ya? Mudah-mudahan dia baik-baik aja. Kok nggak pernah nyapa ke saya ya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Matanya masih normal, telinganya masih normal. Mudah-mudahan nggak punya masalah juga. Doain itu lebih baik. Kita di dalam rumah juga sama. Jadi adem, nggak mau mikirin orang, urusan orang. Kadang-kadang kalau ngurusin tetangga itu, ya Allah, sampai khatamnya luar biasa. Tapi ternyata kita lupa dengan dosa-dosa kita. Maka kata Nabi, tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Bahagialah bagi orang yang selalu menyibukkan untuk mencari aib dirinya ketimbang sibuk mencari aib orang lain. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, dan masyarakat di sini di RW 14 ya, 12. RW 12 atau di RT 4 ya, di RT 4 ini mudah-mudahan masyarakatnya solih dan solihah, anak-anaknya juga anak-anak yang solih dan solihah. Ibu sering doa pengen punya anak solih solihah, pengen, ini kata penutup nih, pengen sering doa kayak gitu, sering ya. Terus doa-doa kita supaya diijabah oleh Allah, pengen sholat rajin, pengen puasa rajin, pengen baca Al-Quran rajin, pengen doanya pengen ikutin Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi Allahumma paksain. Udah tuh. Apa lagi? Ya, pengen tahajud gak dipaksain gak bisa. Ustadz pun masih perlu dipaksain. Serius. Paksain. Maka kalau ibu bilang, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang salih dan salihah, ya Allah. Bu, jangan lupa, ayah jangan lupa, kita pun anak buat orang tua kita. Oh Ustaz, tapi orang tua sudah nggak ada. Ada 3 caranya kita bakti sama ayah dan ibu yang sudah tiada. Yang pertama, doakan selalu setiap habis sholat. Jangan lupa doain dulu sebelum kita minta untuk kita dan anak kita. Orang tua dulu doain. Yang pertama, cara baktinya. Yang kedua, tunaikan wasiatnya jikalau ada. Yang ketiga, sambungkan tali silaturahimnya dengan karib dan kerabatnya. Kalau orang tua kita almarhum punya adik dan punya kakak, sambungkan, itu cara baktinya kita kepada orang tua kita setelah tiada. Apalagi orang tua yang masih ada, kita sering doain anak kita supaya jadi anak yang saleh-salihah, tapi kita lupa kita pun statusnya sebagai anak buat orang tua kita. Maka yuk berangkat dari kita, jadikan kita menjadi anak yang salih atau salihah untuk orang tua kita. Maka itu menjadi doa yang paling pokok, harapannya nanti anak kita menjadi anak yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan lupa itu kata kuncinya itu. Jadi ketika kita sudah benar-benar bahagia di dalam rumah,
bersama anak-anak bahagia enggak masing-masing dalam beribadah, maka di masyarakat pun insya Allah akan baik, karena kata kuncinya bagaimana rumah tangganya baik, maka dia insya Allah di masyarakatnya pun akan baik. Tapi kalau baik di masyarakat, rumah tangganya sering zalim kepada istrinya, kepada suaminya atau kepada anaknya, tinggal tunggu waktu bagian kita yang bakal dibohongi, bagian kita yang bakal dikhianati, karena kepada pasangan hidupnya pun dia sudah berani mengkhianati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, udah semuanya yang saleh-salihah, udah ya, gini aja ya. Kuat sampai asar, kuat. Emang belum pernah ada ceramah habis ceramah itu mati, itu belum ada. Kuat, Bu. Jadi intinya gini, ya, clue-nya gini, Maulid ini bermasyarakat, ya. Kalau kita ingin benar-benar meniru Nabi Muhammad SAW, jangan pilih-pilih. Nabi ketika berbagi, walaupun orang Yahudi dan Nasara dikasih. Kalau bagi-bagi itu begitu. Dalam hablum minanas, Bu, ya. Tapi ingat, bukan dalam perkara ibadah. Ibadah itu sudah nafsi-nafsi. Tapi kalau dalam perkara yang umum, kita tetap harus saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Ya, semua itu berawal dari rumah tangga. Insya Allah, Bunda, ya, mesra di dalam rumah bersama istri seperti Nabi dan istri-istrinya bermesraan, maka ayah dan bunda boleh sekarang pulang dari sini mulai sapaannya harus berubah. Enggak lagi dengan sapaan yang biasa. Bu, jangan mau dipanggil sama bapaknya dibilang nenek, jangan mau. Nek, jangan mau, rubah. Pak, tolong jangan panggil nenek, panggil aku Beb, gitu. Ya, mulai pulang dari sini nih oleh-olehnya, kan tadi kata Bu Yosi kan harus ada oleh-oleh. Ya, pulang dari sini, ya, ayah juga sama, jangan dibilang kek, mau, jangan. Ya, tolong dong panggil aku Buya, gitu. Ya, ayah. Jadi ketika kita sudah bisa komunikasi yang baik di dalam rumah, maka kita akan cukup baik berkomunikasi di masyarakat. Itu kata kuncinya sekali lagi, untuk menjadikan di dalam masyarakat itu benar-benar akur, adem, ayem, dan tentrem. Yuk kita mulai dari diri kita, rumah tangga kita, tetangga kanan kiri kita, dengan orang tua sudah pasti dan mertua juga sudah pasti. Insya Allah yang lebih luas, satu RW akan baik, satu kelurahan akan baik. Insya Allah itu semuanya akan menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, tadinya saya juga mau cerita kayak PRT tapi takut kelamaan, jadi saya singkat saja. Insya Allah Bunda semuanya, setelah Maulid Nabi ini jangan sampai cuma euforianya saja. Kita doakan, yuk kita doakan panitia, tadi disampaikan oleh PRT, oleh ketua BKM juga, sampai jam 2 bahkan melek ya, untuk jagain ini, takut ada sapi datang rubuh nanti gitu. Jadi kita doakan mudah-mudahan seluruh panitia dan jajarannya dan yang telah membantu acara ini, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rizkinya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi hidupnya, dan rumah tangganya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup dengan doa ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد شاكرين حمد ناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم صلاتي ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير فيما قبله وبعده. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا اليوم والشر ما فيه والشر فيما قبله وبعده. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Sebagai kata penutup, tadi ada yang pakai pantun, saya tutup pantun.
buah jeruk, buah delima, buah manggis, buah duku. Itulah nama buah-buahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.